Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Anggreni. Saya dari Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif teori konflik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur tatanan di dalam masyarakat. Nah, dengan meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dewasa ini merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern saat ini. Nah, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang berada di luar tempat tersebut. Nah, perubahan sosial senantiasa memunculkan dinamika yang tanpa disadari berhubungan dengan realitas konflik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan perubahan sosial dan konflik sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Nah, mengutip apa yang dikemukakan oleh Sorjono Soekanto bahwa perubahan sosial dalam masyarakat dapat mengubah nilai sosial sehingga menimbulkan perbedaan pendirian atau mengakibatkan munculnya konflik. Dalam pandangan teori konflik dinyatakan bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Pada dasarnya, setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini pasti dalam kehidupannya akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian akan kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus-menerus. Ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, selanjutnya, realitas menunjukkan perubahan yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Tidak selalu sama. Karena terkadang ada masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Karena perubahan tersebut dapat berupa perubahan-perubahan yang menonjol atau tidak menampakkan adanya suatu perubahan. Nah, ini terdapat adanya perubahan-perubahan yang memiliki pengaruh luas maupun terbatas. Nah, di samping itu ada juga perubahan-perubahan yang prosesnya lambat dan ada juga perubahan-perubahan yang prosesnya cepat. Nah, perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat juga terjadi seperti antara lain nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan-susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang interaksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, konflik juga merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik atau dapat juga dipakai sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, tetapi juga keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mencari solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak. Nah, karena itu harus dicari penyebab konflik, tetapi juga bagaimana cara mengatasinya.
Nah, teori konflik ini adalah teori yang memandang bahwa perubahan tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Nah, teori ini didasarkan pada pemilihan sarana-sarana produksi sebagai unsur-unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan mengenai tentang perubahan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif teori konflik. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.